Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menanam cabai rawit dengan menggunakan pot dari bekas galon air mineral. Terlihat sangat cantik dan berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita potong galon menjadi dua bagian dengan mengikuti alur garis yang ada di galon seperti ini. Kemudian kita buat lubang drainase agar aliran air lancar dan tidak menggenang di dalam pot. Untuk membuat lubang, teman-teman bisa menggunakan bor atau solder. Jika tidak ada, teman-teman bisa menggunakan besi yang dipanaskan. Dan untuk mempercantik sekaligus melindungi akar dari sinar matahari, kita bisa mengecatnya. Kita cat bagian luar saja, lalu kita jemur sampai kering. Selanjutnya kita buat media tanam. Media tanam sendiri berupa campuran dari tanah, kompos, sekam mentah, arang sekam dengan perbandingan 2:1:1:1. Dan jika ada kapur dolomit, teman-teman bisa menambahkannya 1 genggam atau 1 gelas. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tadi tercampur. Setelah semua bahan tercampur, kita bisa isikan ke dalam pot yang sudah kering. Jika ingin menggunakan polybag, teman-teman bisa menggunakan polybag berukuran 35 atau 40. Setelah semua pot terisi, kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Sebelum melakukan pindah tanam, kita basahi dahulu media tanamnya. Kita ambil bibit cabenya, setelah itu kita buat lubang tanam pada bagian tengah-tengah pot. Lalu kita masukkan bibit cabai kita ke dalam lubang tanam. Untuk kedalaman sendiri sebatas daun lembaga. Kemudian kita timbun kembali. Setelah semua tertanam, kita bisa siram sedikit-sedikit saja. 10 hari setelah tanam. Jika ada tumbuh gulma, kita bisa membersihkannya agar tidak mengganggu tanaman kita. Dan jika ingin melakukan potong pucuk, kita bisa melakukannya agar tunas-tunas segera tumbuh sehingga membuat tanaman menjadi rimbun. Untuk pupuk, kita bisa menggunakan NPK 16-16-16 dengan dosis atau takaran 1 sendok pupuk kita larutkan ke dalam 3 liter air. Kemudian kita siramkan ke dalam pot. 1 pot kita beri 1 gelas larutan pupuk NPK. Kita lakukan 1 minggu sekali. ...25 hari setelah tanam, tampak lebih rimbun dan tunas-tunas pun banyak yang bermunculan. Juga sudah muncul bakal bunganya. Jika sudah seperti ini, untuk pemupukan kita bisa gunakan NPK 16-16 dan kita tambahkan pupuk Karate Plus Boroni. Untuk dosis sama ya, 1 sendok pupuk NPK dan 1 sendok pupuk Karate Plus Boroni kita larutkan ke 3 liter air. Dan kita gunakan untuk menyiram 1 pot 1 gelas. Karate Plus Boroni mengandung kalsium larut air. Kalsium sangat penting untuk titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk baru dan ujung-ujung akar. Dan kita juga bantu pemupukan melalui daun menggunakan Gandasil B. Dengan takaran 1 sendok teh kita larutkan ke 3 liter air dan kita gunakan untuk menyemprot tanaman kita. Usahakan saat menyemprot kita lakukan pada pagi hari sekitar jam 8 sampai 10 atau sore hari jam 3 sampai 5
karena stomata daun sedang membuka sempurna. Lima hari setelah tanam, tampak sangat rimbun dan calon-calon buah sudah mulai bermunculan. Kita bisa pasang ajir supaya tanaman kita tidak mudah rebah jika terkena angin atau hujan. Untuk antisipasi hama, kita lakukan penyemprotan pestisida dan fungisida. Kita lakukan 1 minggu sekali. Untuk fungisida, saya gunakan Torbinol dengan dosis 1 cc. Kita larutkan ke dalam 1 liter air. Dan untuk pestisida, saya gunakan Regen dengan dosis 1 cc. Kita larutkan ke dalam 1 liter air juga. Kita bisa campur jadi satu. Setelah itu kita semprotkan ke daun dan batang tanaman kita. Usahakan juga saat penyemprotan kita lakukan pagi atau sore hari. Dan kalau bisa pada bagian bawah daun juga. Enam 60 hari setelah tanam, buah terlihat lumayan banyak dan bunga-bunga juga masih bermunculan. Puluh 75 hari setelah tanam, buah terlihat semakin lebat. Buah juga ada yang sudah mulai memerah. Jika teman-teman ingin memanennya sudah bisa ya. Tapi saya akan panen beberapa hari lagi agar lebih banyak lagi yang merah. 80 hari setelah tanam, terlihat rimbun sekali ya. Dan semakin banyak yang mulai merah. Saya akan melakukan panen pertama. Kita petik bersama tangkai buahnya. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.